silakan Anda tanya siapa yang menebar nama-nama itu. Yang pasti adalah bukan KPK. Pembentukan opini yang justru membuat seolah-olah wadah pegawai punya kepentingan. Saya tentunya sangat prihatin. Tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Ini sebenarnya adalah assessment. Ini sebenarnya bukan tes. Ini pembersihan dari Taliban. Ini pegawai KPK itu kan yang bekerja, bertugas atas nama negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tapi justru mengandung pelemahan-pelemahan. Oleh karena itulah kita menganggap tidak relevan. Pertanyaan saya, pada bagian mana, sudah baca belum ya, pada bagian mana melemahkan atau menginterfere sekalipun kewenangan pimpinan KPK, bagian yang mana? Yang bisa dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematik, dan masif. Sekitar 2 tahun ini KPK lebih dominan kontroversi sebenarnya dibanding prestasi. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sosok yang paling berisik soal pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lulus asesmen TWK adalah Bambang Wijoyanto. Entah motif apa yang sedang dilakoninya, namun kegigihannya mencerca patut dipertanyakan. Mengingat posisinya saat ini adalah Ketua TGUPP bentukan Anies Baswedan dengan gaji Rp41.220.000 per bulan, plus berbagai tunjangan lainnya. Kegigihannya agar 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu tetap bercokol di KPK patut dicurigai. Apa maksud terselubung orang ini? Menurut Bambang Wijoyanto, dia mencium gelagat adanya indikasi sumber daya manusia di lembaga anti rasuah itu sedang dihabisi. Ia juga meyakini bahwa 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan itu telah bekerja sepenuh hati dan bertaruh nyawa demi memberantas korupsi. Namun kini mau disingkirkan dengan semena-mena hanya dengan berbekal hasil tes ala Litsus Orde Baru. Menurut Bambang Wijoyanto, situasi yang berkembang saat ini merupakan salah satu misi dan sasaran penghancuran KPK dari strategi penguasa. Bambang Wijoyanto menuding bahwa indikasi penghancuran KPK dilakukan secara terstruktur dan sistematis, mulai dari revisi UU KPK hingga pimpinan KPK terpilih yang disebutnya syarat kontroversi. Tudingan yang paling parah adalah agar Jokowi beserta orang-orangnya bisa korupsi berjamaah. Jokowi dianggap sedang mengupayakan gerakan terstruktur untuk melemahkan KPK demi melindungi orang-orangnya yang sedang disasar KPK. Terjadi satu tindakan yang bisa dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematik, dan masif. Sebab menurut Bambang Wijoyanto, pegawai KPK saat ini tengah menuntaskan kasus dugaan korupsi terkait bansos COVID-19, izin ekspor benih lobster hingga kasus Tanjung Balai yang seluruhnya melibatkan orang-orang yang berkuasa. Tentunya ini sudah kita ketahui bersama karena di media banyak disebut ya orangnya siapa. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Program alih status pegawai KPK menjadi ASN kemudian menjadi polemik baru saat 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus TWK. Makin memanas ketika salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan adalah Novel Baswedan. Padahal TWK adalah syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Perubahan undang-undang lah yang mengharuskan seluruh pegawai KPK beralih status menjadi ASN. Sempat muncul isu bahwa 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan akan dipecat. Novel Baswedan bahkan sudah sempat marah-marah dan tidak terima, serta menuding ada upaya pimpinan KPK untuk menendang dirinya beserta orang-orang kepercayaannya dari tubuh KPK. Novel Baswedan langsung play victim, mengemis simpati publik. Itu berbahaya sekali untuk
keberlangsungan KPK. Dan ini harusnya menjadi keprihatinan kita semua. Simpang siur soal nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan bahkan memancing beberapa tokoh untuk buka suara. Itu sebenarnya justru tidak lebih menguatkan posisi KPK seperti sekarang ini, tapi justru mengandung pelemahan-pelemahan. Oleh karena itulah kita menganggap tidak relevan. Pertanyaan saya, pada bagian mana, sudah baca belum ya, pada bagian mana melemahkan atau menginterfir sekalipun kewenangan pimpinan KPK, bagian yang mana? Ujung-ujungnya Jokowi yang terkena imbas dituding sebagai dalang yang ingin melemahkan KPK dengan menendang novel dan orang-orang kepercayaannya dari KPK. Akhirnya Jokowi mau tidak mau harus angkat suara menanggapi polemik soal nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Jokowi menyebut hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu atau institusi KPK dan tidak serta-merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Saya kira penegasan dari Jokowi ini setidaknya membuat beliau lolos dari jebakan polemik 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Sebab jika Jokowi diam saja, publik akan menganggap ada upaya Jokowi untuk melemahkan KPK dengan mengupayakan untuk menendang novel dan orang-orangnya. Dalam pelet yang disahkan 2 tahun yang lalu, KPK dimasukkan ke rumpun lembaga eksekutif. Adapun TWK tersebut merupakan konsekuensi dari revisi pelet aturan itu. Perubahan status pegawai menjadi ASN ini juga merupakan mandat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dan juga Presiden Jokowi menegaskan bahwa tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara tak bisa menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai lembaga anti rasuah yang tidak lulus tes tersebut. Presiden Jokowi juga sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tak merugikan para pegawai. Saya tidak tahu apakah Bambang Wijoyanto sudah baca berita tentang pernyataan Presiden Jokowi atau belum, sebab kengototannya itu seperti menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Track record Bambang Wijoyanto juga bermasalah, setidaknya ada 2 hal yang saya catat. Pertama, Bambang Wijoyanto pernah dipecat dari jabatannya sebagai komisioner KPK. Pemecatan Bambang Wijoyanto sebagai komisioner KPK karena ditemukan banyak kecurangan dan penyalahgunaan wewenang yang dia lakukan selama masa jabatannya sebagai komisioner KPK. Salah satunya yaitu soal uang di mana BPK menemukan adanya penyalahgunaan uang KPK yang tak dapat dia pertanggungjawabkan. Karena terbukti bersalah, Bambang Wijoyanto saat itu tidak menggugat KPK yang memecat dirinya sebagai komisioner KPK. Yang kedua, Bambang Wijoyanto hingga saat ini masih berstatus tersangka dalam kasus rekayasa pemberian keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 silam. Sekalipun kasusnya Bambang Wijoyanto itu sudah dideponir, namun tetap tidak menghilangkan statusnya sebagai tersangka hingga kini. Yang dimaksud deponering dalam pasal 77 KUHP yaitu pemberlakuan penghentian penuntutan namun tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan. Jadi sudah jelas Bambang Wijoyanto adalah birokrat kotor yang punya rekam jejak masa lalu yang kelam. Hingga detik ini BW tidak punya nyali untuk mengklarifikasi soal status tersangka itu. Karena jika tidak dia klarifikasi maka akan timbul pertanyaan. Apakah objektif upayanya untuk membela 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tidak lulus asesmen TWK itu? Sedangkan statusnya itu saat ini masih tersangka.
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.